Misteri pemakaman massal di lereng gunung. Angin gunung berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan lapuk. Langit mulai meredup ketika aku dan 3 temanku, Raka, Dimas, dan Arif, memasuki jalur setapak yang jarang dilalui orang. Tujuan kami sederhana, mencari lokasi yang konon disebut warga sekitar sebagai kuburan tak bertanda. Menurut cerita warga desa di kaki gunung, lereng bagian utara menyimpan rahasia kelam. Dulu terjadi wabah misterius yang menewaskan puluhan orang dalam waktu singkat. Karena takut penularan, warga menguburkan mereka secara massal di satu tempat, tanpa nisan, tanpa doa yang layak. "Jangan ke sana kalau sudah sore," kata seorang kakek di warung sebelum kami berangkat. "Yang dikubur di sana belum semuanya tenang." Kami sempat tertawa mendengar itu. Tapi kini, saat kabut mulai turun dan suasana makin sunyi, kata-kata itu justru mengiang di kepalaku. Perjalanan semakin sulit. Semak belukar mulai rapat dan jalur tanah berubah menjadi licin. Tiba-tiba, Arif berhenti. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Kami semua terdiam. Dari kejauhan, terdengar suara seperti orang berbisik. Pelan, samar, tapi jelas bukan suara angin. "Ah, paling suara daun," kata Raka mencoba menenangkan. Tapi suara itu terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan, berbisik dalam bahasa yang tak kami pahami. Semakin kami melangkah maju, suara itu semakin jelas. Akhirnya kami menemukan tempat itu. Sebuah tanah lapang kecil di tengah lereng ditumbuhi rumput liar yang tak merata. Ada bagian tanah yang terlihat lebih cekung, seperti bekas galian besar yang sudah lama ditutup kembali. Tidak ada nisan, tidak ada tanda apapun. Hanya tanah yang terasa berbeda. Dimas mengeluarkan senter dan menyorot ke permukaan tanah. "Tuh lihat, kayak ada bekas tangan," katanya. Aku mendekat. Dan benar saja, di beberapa titik tanah tampak retak dengan pola yang aneh, seperti jari-jari yang mencoba keluar dari dalam. Seketika, bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, angin berhenti. Suasana menjadi hening total. Lalu, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Bukan lagi sekadar bisikan, tapi seperti rintihan. "Tolong!" Kami saling berpandangan. "Itu suara orang," Arif gemetar. Tanah di depan kami bergerak, pelan, seperti ada sesuatu di bawahnya yang mencoba bangkit. Dimas mundur perlahan. "Kita cabut sekarang." Namun belum sempat kami bergerak, terdengar suara retakan keras. Salah satu bagian tanah ambles dan dari dalamnya muncul sesuatu. Pangan, pucat, kotor, kaku, keluar perlahan dari dalam tanah. Lalu satu lagi dan satu lagi. Dalam hitungan detik, puluhan tangan muncul dari permukaan tanah, meraih ke atas seolah mencari sesuatu. Rintihan berubah menjadi jeritan pelan yang saling tumpang tindih. "Lari!" teriak Raka. Kami semua berbalik dan berlari tanpa menoleh lagi. Saat berlari, aku sempat menoleh sekilas. Dan apa yang kulihat membuatku tak akan pernah melupakannya seumur hidup. Di tengah tanah lapang itu, bukan hanya tangan. Beberapa sosok mulai bangkit. Tubuh mereka setengah terkubur, wajah pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah kami. Mulut mereka terbuka, seakan ingin mengatakan sesuatu, atau mungkin memanggil kami untuk kembali. Kami terus berlari sampai akhirnya tiba di desa dalam kondisi panik dan kelelahan. Warga yang melihat kami langsung tahu. "Kalian ke sana ya?" tanya kakek yang tadi. Kami hanya bisa mengangguk. Kakek itu menghela napas panjang.
Mereka itu dulu dikubur tanpa doa, tanpa penghormatan. Jiwa mereka tidak pernah benar-benar pergi. Aku masih terdiam, mencoba mencerna apa yang kami alami. Kadang, lanjutnya pelan, mereka mencari orang untuk menemani. Sejak malam itu, aku sering terbangun di tengah malam karena aku mendengar sesuatu, bisikan, pelan, tepat di dekat telingaku. Kembali. Malam-malam berikutnya berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ingin kuingat. Bisikan itu tidak pernah hilang. Awalnya hanya terdengar samar, seperti angin yang memanggil dari kejauhan. Tapi setiap malam, suara itu semakin dekat, semakin jelas, seakan-akan sumbernya bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam kepalaku sendiri. Kembali. Aku mencoba mengabaikannya, menyalakan lampu, memutar musik keras-keras, bahkan tidur dengan televisi menyala. Tapi semuanya sia-sia. Suara itu tetap ada. Suatu malam aku terbangun tepat pukul 20.47. Kamar terasa sangat dingin, padahal kipas angin tidak menyala. Aku mencoba menarik selimut lebih rapat, tapi tubuhku tiba-tiba kaku, tidak bisa bergerak. Mataku terbuka, tapi seluruh tubuhku seperti ditahan sesuatu. Sleep paralysis. Aku pernah mengalaminya sekali, tapi kali ini berbeda karena aku tidak sendirian. Di pojok kamar ada sesuatu. Awalnya hanya bayangan, lalu perlahan bentuknya semakin jelas. Sosok itu berdiri diam, tubuhnya kotor penuh tanah dengan kepala sedikit miring. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Tapi yang paling membuatku membeku adalah tangannya. Pucat, penuh tanah, dan jari-jarinya bergerak perlahan seperti menggali sesuatu yang tak terlihat. Kembali. Suara itu kini jelas berasal darinya. Aku ingin berteriak, tapi mulutku tak bisa terbuka. Sosok itu mulai berjalan mendekat. Pelan, seret. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah di lantai kamarku. Semakin dekat hingga akhirnya ia berdiri tepat di samping tempat tidurku. Aku bisa mencium bau tanah basah yang busuk. Lalu perlahan tangannya terangkat, menyentuh kakiku. Dingin, sangat dingin. Dan dalam sekejap, aku merasa seperti ditarik. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhku kembali bisa bergerak. Lampu kamar masih mati, tapi ada sesuatu yang berbeda. Lantai kamarku kotor. Ada jejak tanah, basah, seperti seseorang baru saja berjalan di sana. Keesokan harinya, aku menemui Raka, Dimas, dan Arif. Ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Arif melihat sosok berdiri di depan jendela kamarnya. Dimas mendengar suara orang menggaruk dari bawah tempat tidurnya. Dan Raka lebih parah. Aku mimpi kita balik ke sana, katanya dengan wajah pucat. Tapi bukan kita yang jalan, kita diseret. Kami saling diam. Tak ada yang berani mengucapkan satu hal yang sama-sama kami pikirkan. Mereka tidak ingin kami pergi begitu saja. Hari itu, kami kembali menemui kakek di warung. Kami diganggu, kataku langsung. Kakek itu tidak terlihat kaget. Sudah saya bilang, ujarnya pelan. Kalian datang tapi tidak pamit, tidak memberi penghormatan. Terus harus bagaimana? Tanya Dimas. Kakek itu menatap kami satu persatu. Kalian harus kembali. Kami semua terdiam. Bawa doa, bawa niat baik, dan jangan lali lagi. Jantungku langsung berdegup kencang. Kembali ke sana, ke tempat itu, tempat di mana tangan-tangan itu muncul dari tanah.
Sore itu juga, entah karena takut atau karena ingin terbebas, kami memutuskan untuk kembali. Langit kembali mendung. Kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Perjalanan terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan langkah kami. Saat kami tiba di tanah lapang itu, suasana jauh lebih mencekam. Tanahnya terlihat lebih gelap, lebih basah. Dan yang membuatku merinding, bekas-bekas retakan itu kini semakin jelas, seperti baru saja digali. Kami berdiri di tepi lapangan itu. Tak ada yang berani melangkah lebih dulu. Akhirnya, Raka maju. Ia membuka tasnya, mengeluarkan air dan mulai membacakan doa dengan suara gemetar. Kami ikut mengangkat tangan. Angin mulai berhembus. Pelan, lalu semakin kencang. Suara bisikan kembali muncul. Tapi kali ini lebih banyak, lebih keras. Seperti puluhan suara yang berbicara bersamaan. Tanah di depan kami kembali bergerak. Retakan-retakan itu terbuka. Dan satu persatu, tangan-tangan itu muncul lagi. Namun kali ini bukan hanya tangan. Beberapa kepala mulai terlihat. Wajah-wajah pucat itu perlahan bangkit dari dalam tanah. Mata mereka kosong. Tapi semua tertuju pada kami. Suara rintihan berubah menjadi satu kalimat jelas. Jangan pergi. Raka berhenti membaca. Lanjut, teriakku. Dengan suara bergetar, ia melanjutkan doa. Aku memejamkan mata, mencoba fokus. Namun, tiba-tiba sesuatu mencengkeram kakiku. Kuat. Aku menjerit. Saat membuka mata, aku melihat tangan pucat itu mencuat dari tanah tepat di bawahku, mencengkeram erat pergelangan kakiku. Lalu, satu tangan lagi muncul. Dan satu lagi, menarikku ke bawah. Pegang dia, teriak Dimas. Raka dan Arif langsung menarik tanganku. Tapi kekuatan dari bawah jauh lebih kuat. Tanah di sekitarku mulai ambles. Tubuhku perlahan tenggelam. Aku bisa melihat wajah-wajah itu semakin dekat. Mulut mereka terbuka lebar, seolah siap menyambutku ke dalam gelap yang sama. Kembali. Cengkeraman itu semakin kuat. Tanah sudah mencapai pinggangku. Dingin, basah, dan seolah hidup menarikku masuk lebih dalam. Aku nggak kuat, teriak Raka sambil terus menarik tanganku. Jangan lepas, balas Arif panik. Wajah-wajah pucat itu kini begitu dekat. Mata kosong mereka menatap lurus ke arahku. Beberapa bahkan mulai merangkak naik dari tanah. Tubuh setengah hancur, penuh lumpur, dan bau busuk yang menusuk. Aku bisa merasakan kuku-kuku mereka menyentuh kakiku. Menggali, menarik, seolah ingin menjadikanku bagian dari mereka. Dalam keadaan hampir putus asa, aku teringat sesuatu. Doa. Dengan nafas tersengal, aku mulai melafalkan doa yang kuingat sebisaku. Suaraku gemetar, tapi aku terus memaksa. Bacain terus, jangan berhenti, teriakku pada Raka. Raka, Dimas, dan Arif ikut melanjutkan doa dengan suara keras, hampir berteriak. Angin tiba-tiba berputar kencang. Kabut menebal, suara rintihan berubah menjadi jeritan yang menyayat. Tangan-tangan itu mulai melemah. Cengkeraman di kakiku perlahan mengendur. Tanah yang tadi menelanku berhenti bergerak. Dengan sisa tenaga, ketiga temanku menarikku sekuat mungkin. Dan buk, aku terlepas. Tubuhku jatuh ke tanah di luar area cekungan. Kami semua langsung menjauh, terengah-engah, tak berani menoleh. Namun suara itu masih terdengar. Kini bukan lagi memanggil, melainkan seperti meratap. Jangan tinggalkan kami. Kami tidak lari. Untuk pertama kalinya, kami bertahan. Raka melanjutkan doa dengan suara lantang. Kami semua ikut, meski tubuh masih gemetar. Perlahan, tanah itu berhenti bergerak sepenuhnya. Tangan-tangan yang tadi muncul, satu persatu kembali masuk ke dalam. Wajah-wajah pucat itu memudar di telan tanah. Dan suara rintihan perlahan menghilang. Hingga akhirnya
Sunyi, hanya tersisa angin dingin yang berhembus pelan di lereng gunung. Kami turun gunung malam itu juga. Tidak ada yang banyak bicara, semua masih syok. Tapi satu hal yang kami tahu, kami selamat. Dan sejak hari itu, gangguan itu berhenti. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi mimpi buruk. Seolah-olah mereka akhirnya melepas kami. Atau mungkin mereka hanya berhenti untuk sementara. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke desa itu. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk memastikan sesuatu. Aku menemui kakek di warung yang sama. Kami sudah kembali dan melakukan apa yang kakek bilang, kataku. Kakek itu mengangguk pelan. Tenang itu relatif. Aku mengernyit. Maksudnya? Kakek itu menatap ke arah lereng gunung yang tertutup kabut. Ada yang sudah menerima, tapi ada juga yang masih menunggu. Jantungku berdegu pelan. Menunggu apa? Kakek itu tersenyum tipis. Orang lain yang datang tanpa permisi. Sebelum pergi, aku sempat menoleh ke arah gunung itu. Kabut turun perlahan. Dan entah kenapa, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari atas sana. Diam, menunggu. Kalau kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Dan ingat, tidak semua tempat sepi itu kosong. Kadang mereka hanya menunggu. Menunggu kamu datang.